Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau coba bro, Toyota Sienna tipe manual tahun 2016. Tangan pertama baru, kilometer rendah 80 ribuan. Servis record resmi Toyota. Siap gas dari Sabang sampai Jepang bro. Ini mobil ke-392 yang menjual dengan jual cara langsung ya bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil review. Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lu tinggal lebihin aja modal gue sewajarnya. Kalau cocok penawaran gue lepas. Jualnya cash ya, gue nggak jual kredit. Gue doain dan nonton biar rezeki Pak bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bro yang mau jual Toyota Sienna tipe E, transmisi manual tahun perakitan 2016 nih velgnya bro. Udah ganteng banget bro, dia pakai velgnya Toyota FT86 bro tuh. Cakep banget, ganteng. Kilometer masih rendah 80 ribuan. Servis record resmi Toyota bro ya. Bahkan pajaknya baru bro ya. Pajaknya ini sekarang bulan Februari, bulan Maret sudah panjang sampai lebaran tahun depan bro. Sampai Maret 2027 ya. Mobil udah servis tunap ya, filter udara, filter AC sampai wiper gue ganti baru semua. Jadi selalu tinggal gas aja bro. Sekarang kita langsung cek aja ya. Ini berhubung lagi bulan puasa ya, udah mau buka bro ya, udah menjelang sore. Kita langsung aja cek interior. Ini untuk tipe ini pintunya kanan kiri masih manual bro ya. Nah, ini ngunci, sorry, nah ini ngunci dan ini buka ya bro ya. Ini buka, oke. Dan pintunya dia masih manual kanan kiri sama kayak Fit tipe ST bro ya, yang 2012 ke bawah. Tapi nggak perlu khawatir bro ya, walaupun manual dia sudah ada vakumnya bro. Sudah ada vakumnya, jadi tinggal lu tutup ya, dorong dikit, nggak perlu ekstra tenaga, dia otomatis ya. Tutup sendiri bro. Jadi udah ada vakumnya kanan kiri. Langsung kita cek aja ke interiornya biar kelamaan. Interior masih original ya, masih original, cuman dia sudah di retrim ya bro ya. Di bagian rotim sama jok-jok minusnya di sini aja bro. Ini tinggal retim dikit aja, kalau mau rapi lagi bro, nggak perlu ganti semuanya ya. Mobil cakep ya, kilometer masih ini bro, tuh masih 80 ribuan bro ya. Tangan pertama dia baru, servis record ya. Ini mobil punya temen gue bro ya, temen waktu kerja ya, nggak temen sekantor sih, cuman ya temen ini ya bro ya, lumayan deket dulunya bro ya. Nih setirnya bro, tuh ya, kilometer sesuai 80 ribu masih bersisik kayak luar bisa bro nih tuh. Masih cakep. Langsung aja ya biar kelamaan ya. Kita langsung aja starter. Bismillahirrahmanirrahim, kita kontak ya. Kita kontak indikatornya semua bro ya. Kita kontak indikatornya semua. Sekarang kita starter. Nah untuk manual kita starter kalau langsung nggak bisa bro ya. Tuh nggak bakal bisa, karena apa? Kalau manual dia harus injak kopling dulu bro. Ini gue kecilin dulu Toyota volumenya. Ini kopling ya. Toyota rata-rata bisa bro kalau manual ya. Sorry, Vios, sedan gitu-gitu. Ini kalau kecilin dulu. Nah, kita injek kopling, baru sampai starter. Tuh, jeng, normal bro ya, aman, gak ada masalah ya. Indikator nanti semua kecuali rem tangan sama safety belt bro ya. Nah ini indikator pintu bagasi kurang kencang bro, coba gue kencengin dulu ya. Ceknya kurang rapat deh, kurang rapat bagasinya. Mungkin agak harus kencang dikit bro. Sekarang kita tutup. Nah udah mati bro ya, tuh ya. Jadi pintu bagasi kurang kenceng, jadi yang indikator mati semua. Berarti elektriker normal semua bro ya, kecuali rem tangan sama safety belt ya. Berarti elektriker normal semua, starter juga bekerja dengan baik. Sekarang udah cek kilometernya, nih kilometernya baru 81.386 bro ya. Sienna tipe E manual ya. Kemarin gue baru aja jual Matic ya, masuk Matic, sekarang masuk manualnya bro. Transmisi manual, kilometer masih 80 ribuan, 2016, berarti sebutan, berarti rata-rata per tahun cuma 8 ribu bro ya, termasuk rendah bro untuk mobil 3 baris Sienna gini bro ya. Jadi manualnya juga unik nih bro ya, manualnya bro. Biasanya yang mobil-mobil umum kan ya, Avanza dan kawan-kawannya, Innova, itu manual tuh 5 ya, 5 plus 1, maksudnya gigi maju 5 plus 1 mundur. Ini giginya 6 bro, 6 plus 1, lihatin ya, nih ya, gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Jadi arah mundur jadi gigi 6 nih bro. Jadi mundurnya ke arah gigi 1, dan dia ada ringnya bro ya. Mungkin yang lain pada paham, yang belum paham gua infoin aja. Jadi kalau mundur Sienna dia ada ringnya bro, nih angkat ke atas ya. Jadi kayak masuk gigi 1. Kalau gigi 1 kan gini doang nih, gigi 1 ya. Kalau mundur lo tarik ke atas ya, tarik ke atas nih ringnya nih, agak mentok belakang bro. Nah dia punya sensornya tuh. Nah itu dia mundur bro ya, kayak bus-bus lah kali ya, atau kayak mobil-mobil Eropa yang manual tuh banyak yang kayak gini bro ya, Renault segala macem.
BMW yang manual zaman dulu ya 36 tuh ya, cuma nggak ada ringnya, dia langsung mentok ke kiri. Oke, itu bro ya. Untuk interior masih orisinil, kecuali jok dia sudah red trim ya, tapi masih rapi, nggak ada bekas sobek-sobek sama sensor rokok. Minusnya gue bilang di sini bro ya. Nah, berikut sebutannya minusnya di sini. Ini tinggal rating potongan gini aja bisa bro, nggak perlu semuanya ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah juga ya, nggak terlalu parah. Satu lagi minusnya, di kuping siapa? Spion bro ya, di kaki spionnya tuh cover nih, cover sini sebelah kanan, yang luarnya itu copot ya, jatuh mungkin nggak tahu kemana, jadi udah nggak ada tuh. Tapi gue cariin lagi nanti di online bro ya, di online apa di toko, nanti toko-toko spion lah, coba nanti gue cariin. Oke, sekarang kita ada orang nongkrong lagi di sini. Sekarang kita ini dulu bro ya, kita apa namanya, kita bahas dulu apa aja yang gue lakuin di mobil ini seperti biasa. Jadi gue lakuin di mobil ini servis tune up ya, servis tune up, terus ganti oli mesin nih, oli mesin mana ya nih, kilometer 80.000 pas gue ganti ya. Ini 800.000 nih, kelebihan ngetik ini. Ya, jangan salah paham bro, ini kilometer asli 80.000 nih ngetiknya, bukan ngetiknya, nulisnya salah nih, 800.000 ya. Setirnya segini bro ya, kalau kurang yakin silakan bro ya, mau cek ke Toyota Sabang sampai Jepang silakan. Ini cuman salah nulis saya bro ya. Kalau kurang yakin gue bisa ketemuin pemilik langsungnya bro ya. Jadi sedikit cerita ya, jadi yang ini, mobil ini punya temen gua. Jadi waktu itu gue pertama kali kerja ya, saya masih anak baru lah. Waktu gue kerja di showroom juga di mobil 88, gue masih baru-baru banget tuh ya, masih ya ibaratnya masih junior ya. Nah ini yang punya temen gue, bukan temen kantor bro, jadi temen mitra ya. Jadi kalau mobil 88 tuh kerjasama sama kayak mobil baru, untuk trade-innya nih temen sales di Auto 2000 ya, temen sales di Auto 2000. Nah dia itu udah senior bro ya, di Auto 2000 ada istilahnya S1, S2, S3, dia udah S3 bro ya, udah mau jadi satu langkah lagi jadi next supervisor ya, jadi udah senior banget. Jadi kenapa dulu gue sering sama dia, karena dia orangnya tuh bro ya, orangnya tipikalnya on time ya, on time, gak bisa ngalah segala macam. Karena udah kelas S3 bro ya, prospekannya udah nggak perlu nyari, dia terima telepon tuh udah dapet SPK baru, model baru gitu, dari link-linknya lah gitu bro. Jadi nggak perlu, udah senior udah nggak perlu nyari-nyari prospekan, sebar apa brosur segala macem, pameran udah enggak bro, linknya udah banyak banget. Nah itu ini mobil dia bro, tepatnya di mobil teman nama atas nama orang tuanya. Itu dia beli dari baru, servisnya juga di Auto Ribut terus ya, nanti kita bahas ya. Nah itu sekilas itu aja. Dan kupas dulu apa yang gue lakuin mobil ini ya, gue ganti oli ya, ini cuma salah tulis doang. Terus gue ganti oli mesin, filter oli, filter udara, filter AC, sampai wiper depan gue ganti baru ya. Wiper depan gue ganti baru. Terus apa lagi, itu aja sih bro ya. Kalau yang apa gue sisipin ya, dia bisa cek videonya sekilas di sini bro ya, apa aja gue kerjain di sini. Untuk oli mesin gue pakai Fastron yang 5W30. Berikut filter oli bro ya, gue ganti, yang kanan baru yang kiri bekas. Dan ada penggantian filter udara, tuh yang bawah udah kotor, gue ganti baru yang atas. Berikut filter AC kita ganti baru juga bro, karena udah kotor yang bawah, dan yang baru yang atas. Dan berikut ada video saat penggantian oli mesin, jadi oli mesin baru, filter oli, filter udara, filter AC baru semua bro ya. Insya Allah mobil sehat, udah gitu mobilnya kita servis juga, tune up, jadi insya Allah jos siap pakai bro, tinggal gas aja. Yang kita cek busi-businya ya, udah kotor, cuma masih layak pakai, jadi kita servis aja, masih kita bisa bersihkan, bisa lihat di foto ya. Nah ini businya kayak baru lagi bro. Dan terakhir wiper depan kita ganti baru bro, pasang, jadi insya Allah siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bro ya, jadi mobil insya Allah sehat walafiat, insya Allah tinggal gas ya bro, dari Sabang sampai Jepang ya. Mobil insya Allah tinggal gas, mobil tamparan baru ya, servis kota jelas ya. Terus pajaknya juga baru bro ya, pajaknya ini belum nyentuh tempo bro ya, bulan Maret ya, jadi sampai Maret tahun depan 2027 udah gue perpanjang bro, jadi enak ya kan. Nah sekarang kita cek service code-nya. Untuk service code ya, ini buku service-nya nggak ada, di hilang entah kemana, tapi nggak perlu khawatir bro ya. Untuk service code dia di Auto 2000 ya, misalkan di Auto 2000 Saharjo. Service code-nya itu kita cek bisa di aplikasi di Digiroom. Jadi ini berhubung dia sales ya, dia service code-nya bro yang resmi ya, yang resmi karena free jasa service sampai 50.000 km itu di resmi ya. Berikutnya tetap bro ya di resmi juga, cuman lewat jalur belakang bro, karena ini kan sales bro, jadi dia pakai THS ya, cuman nggak masuk ke kantor itu ya. Ya tau lah bro ya, jadi kenalan dia mekanik di THS di Auto 2000, dipanggil ke rumah servis, cuman ya service, cuman bukan nggak
nggak masukin ke kantor ya, masuk uang pribadi mekaniknya gitu bro ya. Dan jelas saya bisa record ya. Nah ini saya record terakhir ya. Ini lo bisa cek di aplikasi nih di Jirum ya, tinggal buka nih, gue buka aja. Takutnya internetnya mati. Nah ini web service-nya bro. Yang terakhir di kilometer, nah gue bilang ya sampai kilometer 50.000 di resminya bro. Yang berikutnya nggak resmi, langsung ke mekaniknya langsung di kilometer 50.000 tuh ya. Dia kalau di aplikasi cuma 2 record terakhir ya. Kalau di awalnya bisa cek langsung ya. Bisa cek langsung nih di Februari 4 55.000 ya. Oke. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk custom record nggak perlu khawatir ya. Mobil cek kemana aja bebas bro. Mau mekanik sendiri, bawa teman sendiri, bawa ke bengkel kanan, bengkel sendiri, apa bawa inspektor bebas bro ya. Yang penting profesional dan bertanggung jawab bro ya. Cuman ganti-ganti bro ya. Cuman kalau pakai inspektor ya, usahakan kalau lo daerah Jabodetabek usahakan hadir bro ya. Jadi biar fair. Ya misalkan ada miss bisa ditunjukin langsung bro ya. Misalkan Mas ini ada bekas tabrak, mana bekas tabraknya, tunjukin, bener nggak ya kan? Mas ini ada bekas banjir, mana bekas banjirnya, tunjukin ya. Karena gue pernah pengalaman bro ya, salah satunya bekas tabrak, bekas banjir. Itu dibilang bekas banjir, padahal nggak bekas banjir bro, cuma karena oksidasi. Itu agak capek juga nanggepin bro ya. Dan terus banyak miss lain yang inspektor pengecekan tuh sering bro ya. Dan banyak juga oknum bro ya. Dua hal di inspektor yang selalu gue wanti-wanti ke customer. Gue bukannya anti bagaimana, tapi ini buat info buat lo juga bro ya. Jangan sampai dirugikan oleh pihak oknum inspektor gitu ya. Yang pertama, oknum inspektor pertama tuh dia oknum ya bro ya. Gue nggak bilang inspektor, oknum inspektor. Jadi dia merekomendasikan mobil lain dari mobil yang lincer bro. Maksudnya gimana? Jadi misalkan Mas Yuda saya mau ngecek ya, saya pakai inspektor ya, boleh silakan. Mau datang langsung boleh silakan, atau di luar kota kalau bisa datang nggak masalah. Nah tiba-tiba inspektornya udah ngecek, dia japri atau telepon langsung, Pak apa Bu, ini saya punya info mobil lain ini lebih bagus, Sienta lebih lumayan, atau enggak lebih murah, atau enggak ada Sienta kurang bagus Bu, ini ada Novrit atau enggak ada Mas Debianti atau Serena. Nah dia merekomendasikan mobil lain dengan dalih embel-embel ya. Ya pasti ya tahu bro ya, nyari komisi atau titipan komisi ya bro ya. Pasti dia rekomendasiin ke rekanan pedagangnya, rekanan showroomnya gitu bro ya. Jadi hati-hati bro ya, namanya rekomendasi dia pasti dibilang bagus bro, bukannya karena kan dia berharap mendapatkan komisi bro gitu ya. Terus ada lagi oknum inspektor yang kedua, itu oknum minta komisi ke penjual bahkan ke pembeli bro ya. Tapi kebanyakan seringnya ke penjual ya. Ini pernah terjadi di gua dan gua gak akan cerita bro ya, di bulan Ramadan terakhir, belum lama itu, baru sebulan dan lalu ya kurang lebih. Itu pas gua nggak di lokasi bro, ada om gua di lokasi, om gua ditawarin sama inspektornya, Pak mau dibantu nggak? Dibantu dalam kutip ya, maksudnya mau dibantu nggak mobilnya bagus-bagusin biar dealing ya. Kalau dealing dia minta komisi pasti bro ya. Akhirnya gua tolak langsung ke om gua. Kalau om gua ya maksudnya gua nyampe ke om gua, nggak usah om ya, kalau inspektor kayak gitu udah suruh pulang aja, udah nggak usah cek bener, pasti hasilnya pasti dideklin. Kalau kita nggak mau kan, ujung-ujungnya yang bener nggak jadi ya kan. Karena gue anti gitu bro ya. Kita nyari duit yang halal aja bro ya, yang berkah-berkah aja, yang apalagi di bulan Ramadan itu ya. Tapi bukannya gue anti, karena yang penting lo pakai inspektor, penting hasilnya profesional, bertanggung jawab. Kalau lo di sekitar Jabodetabek ya, diusahakan hadir bro ya, jadi biar fair. Minusnya mana biar ditunjukin ya, depan mata gue, depan mata inspektor, depan mata lo juga. Jadi misalkan bekas banjir mana, tunjukin bekas banjirnya yang mana nih kan, biar enak gitu bro ya. Jangan asal cucuk cuma baca hasil PDF yang hasilnya suka menakutkan bagi pembeli gitu ya. Itu aja bro ya, sekilas ya. Oke, sekarang kita cek ke mobilnya. Nah mobil transmisi manual ya, kopling masih enak ya, nggak ada masalah, nggak ada habisnya bro ya. Karena kalau kopling habis nanjak dikit aja tuh, masuk ke sini aja nggak kuat bro ya. Karena gue pernah beli mobil kopling habis tuh, pernah ya, nanjak dikit aja tuh dia nggak kuat bro ya. Makanya kilometernya masih rendah, karena yang make biasanya nggak ngerti manual bro, jadi make kakinya mobil jalan, kakinya masih kegantung kayak di sini. Itu bikin kopling cepat habis gitu bro ya. Ini gue mundurin dulu ya, nanti gue mau review keluar, ada orang juga kayaknya enak. Sekali tas mundur ya nih, kopling kita injak, nah mundur langsung mentokin tek, nah tuh ya, langsung mundur tuh, nah biar enak bro ya. Iya tuh bro ya, sampai berembun tuh ya, AC-nya saking dingin itu ya, jadi nggak cuap-cuap kita ngomong ya. Kita di sini aja biar enak, mundur. Nah ya, nah. Oke, kita lagi ya. Untuk tipe G ya, transmisi ya, transmisi manual tadi udah infoin ya, giginya sampai 6 speed plus 1 mundur ya. Untuk tipe G dia ya AC-nya masih model biasa ya, model kompor ya, belum dicita sama kayak tipe G, tipe E sorry bro. Untuk tipe E gue jadi tipe G dulu ya. Tipe E dia AC-nya masih
model kompor, sama tipe G sama ya, yang udah digital tuh V sama Q ya. Dan pintunya masih manual untuk kanan kiri bro ya. Ini semacam kelasnya kalau Freed itu tipe ST bro ya, di 2013 ke bawah itu pintunya masih kanan kiri manual ya. Ya enaknya apa ya, kalau enaknya ya sebenarnya enakan otomatis bro ya, cuman lu nggak pusing perawatan sewaktu-waktu rusak apa gimana tuh, nggak pusing ya, karena kalau rusak itu agak lumayan mahal bro kalau pintu elektrik ya. Oke, koplingnya masih enak, AC dingin bro ya, ini ya udah terbukti nih bro ya. Kita fan-nya paling besar, normal, ada masalah, dia ada pengaturan suhu angin cuman di atas ke bawah, atas sama ke bawah doang ya, ini pengaturan suhu dan sirkulasi di luar sama di dalam ya, tadi di dalam. Oke. Dan audio masih bawaan standarnya, ya memang jadul banget bro ya, karena tipe E. Ini kalau tipe V sama Q, dia udah ada Bluetooth bro, touchscreen ya. Lo tinggal upgrade aja bro, Android tuh murah-murah bro ya. Di bawah sejuta juga udah banyak bro, lo cari di TikTok, di online. Kalau mau bagusan dikit ya sejutaan lebih ya bro ya. Dia RAM-nya lebih gede ya, jadi nggak terlalu lemot. Gitu, oke. Terus ya audionya kita cobain ya. Nah ini coba tombol volumenya doang nih, agak kadang mau tambah kadang enggak nih tuh ya. Oke, cuma nggak bisa lama-lama bro ya, takut kena copyright ya. Terus apa lagi nih, setir ya, ini yang pasti udah airbag di pengemudi sama di penumpang bro ya. Setir ya bro ya, masih bersih, cek yang baru bisa, sampai seat public masih bagus ya, sesuai kilometer. Terus spion dia belum retract tapi sudah retract mirror ya, normal, nggak ada masalah. Sebelah kiri normal bro ya, cuma ketutupan apa embun. Walaupun tipe E dia sudah masih ada pengaturan apa namanya, ketinggian rendah lampu ya dari dalam, jadi enak. Dan power window yang kanan auto ya, naik turunnya yang lain tidak auto ya bro ya. Terus apalagi nih, console box dia belum ada ya. Ini Kosian tadi kebanyakan nambah console box ya, tinggal beli aja online bro, jadi biar tangan lu nggak apa ngerebah di sini bro ya, biar enak tuh, ada rebahannya gitu ya, kayak Honda Freed kan. Itu Honda dipikirin banget ya, kira lebih PW gitu ya. Itu tinggal beliin aja sini nih, console box banyak yang jual di online. Cocok masih rapi ya, sudah red trim, pelapan juga masih rapi ya. Untuk tipe E dia belum double blower bro ya, belum double blower untuk tipe E. Terus sunvisor ya, dia belum ada mirrornya, belum ada lampunya, cuma ada mirrornya. Lampu-lampunya ya udah ganti LED. Ini ada mirrornya, cuma ada lampunya bro ya, itu aja ya. Ya tipe E cuman bedanya nggak ada double blower bro ya. Ya untuk AC sih dingin, cuman ya kalau dia belum double blower minusnya di baris ketiga bro ya, gue infoin aja biar enak. Baris ketiga mungkin dinginnya agak lama dibanding yang baris kedua ya kan. Ya tapi kan lu nggak mungkin tiap hari rame-rame ya bro ya, pasti ya nggak mungkin, paling pas rame-rame ya pas ada liburan, mudik segala macam itu bro ya. Itu oke. Sekarang kita cek keluar ya. Jadi mobil insya Allah bagus ya, nggak bebas tabrak, bebas banjir. Terus nggak ada apa namanya, ya pajak baru perpanjang, baru servis tune up juga oleh mesin segala macam, udah servis, jadi insya Allah tinggal gas ya bro ya. Siap mudik, siap pergi Sabang dan sampai Merauke. Oke, sekarang kita perhatikan AC-nya. Sekarang kita apa namanya, kita cek ke eksterior ya. Kita cek eksterior. Jadi sebelum cek eksterior kita cek dulu ya, ada indikasi bekas banjir ada di kolong pedal bro ya. Ini kolong pedal ya, ini ada pedalnya bro ya, sesuai kilometer ya, masih 80.000 tuh, masih tebel-tebel bro ya. Tuh ya, ini buat-buatnya nggak ada karat ya, buat-buatnya masih ada tinta-tintanya, masih aman semua nih, ada karat-karat ya. Dan karpetnya juga masih bagus bro nih ya, masih bersih ya, cuman gue balikin aja bro, takut kotor ya kan. Oke, sekarang kita cek ke tulang gitu ya, sealernya masih utuh semua, masih pabrikannya masih aman nih, buat-buatnya nggak pernah dibuka, masih utuh ya. Sekalian ini stainless dulu semua yang aman, nggak ada bekas tabrak. Stainless juga utuh semua aman, nggak ada bekas tabrak ya, nggak dari pabrikan utuh semua, masih aman ya. Kita cek eksterior ya, eksterior cat juga masih banyak orisinil bro ya, sekitar 70-80% masih orisinil cat bro ya. Kita dari pintu kanan depan ya, catnya masih orisinil. Ini pintunya bocel-bocel, ini bocel pintu bro ya, bisa kena buka pintu bro ya, sama nih baret sini nih. Ini ya sama sini nih, baret tipis ya. Yang minor ya, nggak terlalu kelihatan bro, kalau mau ngecat boleh aja, cuma catnya masih ori ya sayang. Spion dia covernya masih hitam tipe ya bro ya, fungsi warna body sen spionnya itu tidak terpecah, cuma ada baret sedikit. Karena catnya masih rapi, masih mulus. Ban ya masih lumayan tebal bro, sekitar 60-70%. Ini pembuatan 2020, ini velgnya pakai FT86 bro. Apa sih juga masih mulus ya,
Saya bocor-bocor sedikit ya bro. Oke, kaca juga masih bawahnya kan bekas pensilan itu, kaca masih lempeng ya. Bumper ya, pernah repaint bro ya, bumper pernah repaint karena baju ibu repaint lagi biar bagus ya. Bumper masih rapi, fog lampnya utuh ya. Belum, sorry, tipe E belum ada fog lamp ya, sorry, tipe E belum ada fog lamp ya. Headlampnya utuh, tidak terpecah, gigi masih utuh semua, headlamp utuh, tidak pecah ya, bumper masih mulus ya. Fog lamp tinggal beliin aja di online, banyak bro ya. Fender kiri, kita masih ori, minus deh, bocor sedikit ya. Ban sekitar 60%, pembuatan 2020 ya. Ini mungkin di sampingnya bro ya, di sini di depan nggak ada pembuatan tahunnya. Oke, sekarang oh iya bisa nih gue tadi ya, spion nih, ini ntar gue orderin ya, mau beli di online apa di toko spion nanti ya. Ini kesenggol jadi copot di jalan nih. Oke, pintu kiri catnya masih ori, bisa nih bocor-bocor bro ya. Ini bocor-bocor karena butuh kerikil ya. Gue ikut aja bro ya, yang gue tahu saya biar nggak enak. Ini ada di bawah sedikit sebagian. Setir masih utuh semua aman, nggak ada bekas tabrak. Cuci utuh semua yang aman. Setir juga utuh semua aman, nggak ada bekas tabrak nih. Untuk tinta-tintanya masih ada bro ya. Bot-botnya mau kali bongkar, ya bot-botnya masih utuh semua ya. Ini embos tabrak karbonnya masih lengkap ya. Oke, utuh. Nah pintu kiri juga masih ori ya. Minusnya nih bocor ya. Oh ini kotor gue pernah cipratan tadi hujan ya. Bocor-bocor nggak ada pakil. Sama ini ada ban halus nih tuh ya. Yang lain overall masih oke semua, kita cek pintu kirinya. Buka juga nggak berat bro, enteng ya. Silernya masih utuh semuanya, aman, nggak bekas tabrak ya. Tuh masih lempeng semua, simetris ya. Tidak kelihatan kita bekas cat-catan atau dempulan bro ya. Tuh masih aman semua, tulang-tulangannya masih aman semua nih ya. Tuh ya, ini buat yang udah dibuka, nih lastrik pabriknya masih utuh semua ya. Jadi aman tuh, tidak ada bekas tabrak ya. Tutupnya juga lo nggak perlu ekstra kenceng-kenceng bro ya. Nah, dia otomatis kunci sendiri, belum ada vakumnya. Oke, fender kiri catnya masih mulus ya. Minusnya catnya masih mulus, itu masih ori ya. Minusnya ada baretnya nih, baret halus ya. Lingkar roda setir utuh. Ban belakang nih lebih tebal 70-80%, pembuatan 2023 ya. Oke, ini tampilan belakangnya ya. Untuk lampu kiri utuh ya, tidak percaya. Bumper mulus, minusnya nih bagasi ya, bocor ya. Ini sama kayak bekas kena cat nih ya. Yang lain overall masih mulus nih, kotor aja dulu ya. Bagasi ini pernah repaint ya. Ini rapi ya. Minusnya sini aja nih ya, catnya kebeler sedikit nih bagian sini ya. Tunjukin aja biar enak bro. Nah terus kita buka pintu bagasinya. Oh ya, lampu kanan belakang utuh, tidak pecah ya. Ada retak-retak rambut tipis ya sini bro. Oke, biar enak. Oke, kita buka pintu bagasinya. Dari sebelum cek pajak kita cek dulu tulang-tulang pintunya ya. Ini buat yang nggak dibuka. Setir utuh semua bro ya. Ini semua sedikit ya, sedikit tapi saya masih utuh, masih aman ya. Aman ya, tidak ada bekas tabrak. Kalau kita bisa cek ya part pintu bagasinya ya. Setir utuh semua aman ya, jadi nggak ada yang buat tutup-tutupin bro. Ya enak ya, jadi juga enak, tinggal juga ya. Setir utuh semua nih bot-botnya ya. Belum pernah dibuka. Bot-botnya belum dibuka ya. Setir utuh semua aman. Tidak ada bekas tabrak bro ya, aman ya. Ini saya tertepak sedikit sama sedikit ya. Untuk tulang-tulangnya nggak perlu khawatir ya. Kita buka semua ya biar fair. Nah, aman bro ya. Ya. Ini kotor, ini tinggal dipusin aja bisa bro ya. Karena jalur air ini kita karena sedikit ya. Plastik kalau itu tutup semua masih aman. Tidak ada bekas tabrak bro. Oke. Kita rapikan kembali ya. Kalau mau buka semuanya silakan bro ya, buka semuanya, gue nggak masalah. Yang penting dirapikan kembali bro ya. Karena pada video makan waktu. Oke, ini barang-barang gue ganti yang udah kita bahas tadi. Terus ban serep ya. Ban serep gue buat dulu ya. Ban serep gue buat dulu ya. Tulang-tulang dalamnya bro, nih tunjukin ya tuh. Setir-setirnya warna kuning aman semua, lempeng, nggak ada bekas las-lasan, keriting, cecetan segala macam aman ya. Tidak ada bekas tabrak. Sekarang cek walinya bro ya. Kita cek kolongnya ya. Ulang kolongnya bro, biar enak bro. Tuh, lempeng ya, nggak ada bekas tabrak ya. Bebas karat juga bro, cuma kotor aja tuh kan. Tinta itu masih ada semua tuh, tinta pabriknya ya. Kan kita cek sebelah kanan, sisi kanan, lampu kanan aman nih. Lempeng, ya ada yang penting pakai tentang gua kelas-kelasan bro. Sekarang kita
Oh iya, tulang pintu bagasinya belum kita bahas tuh. Sorry ya, gue lupa nih. Ya, plastik baru masih jelas ya, masih lempeng semua. Simetris, tidak keriting atau bekas cat-catan atau dengkulan. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Kita cek fender kanan belakang. Oke, catnya masih ori, mulus ya, masih bocor-bocor lah biasa bro. Stereo itu semua. Ban belakang masih lain kebal ya, sekitar 80%. Pembuatan 2023 bro ya. Tapi lebih enak tadi ban yang belakang pindah ke depan dulu gitu. Oke, sampai sini saya sedikit ya. Pintu kanan belakang catnya masih ori ya. Minusnya nih bocel sama dengkok sih ya, kelihatan ya nampaknya lumayan. Ini buat halus, yang lain overall masih mulus ya. Kita buka pintunya, sebenarnya masih utuh semua ya, semua pabrikannya masih aman, tulang-tulang ya masih lempeng semua, stiker-stiker masih lengkap ya. Ya, buat mau pernah dibuka ya, nggak ada bekas laras-larasan, cat-catan sebenarnya aman, tidak ada bekas tabrak ya. Saya lihat ya, asli pabriknya masih jelas ya, bulat-bulat nih, masih lempeng sengaja, tidak ada bekas cat-catan berbulan. Oke, mobil bernya Sienta tipe manual 2016 bro, kilometer masih 80.000 ya. Tahan tahun baru, bisa tinggal gasnya bro, dari Sabang sampai Merauke. Oke, ya otomatis tutup bro ya, tuh serap. Oke, sekarang kita cek bagian mesin. Untuk kondisi mesin ya masih cakep bro, kilometer 80.000 ya, belum pernah bongkar-bongkaran ya bro ya, ada bekas senselen, masih seger ya, tinta-tintanya bro ya, ada rembes ya, bahkan radiatornya bro tuh masih bonnya bro ya, 2016 ya, mudah-mudahan kelihatan ya, masih bonnya 2016 ya. Sekarang kita cek dulu ya, cek dulu tulang-tulangnya dari kap mesin. Baut-bautnya belum ada dosa dulu ya, belum pernah dibongkar. Sensor itu semua aman, nggak ada bekas tabrak ya. Baut-bautnya masih berbulut semua, masih kaleng, stiker frame masih lengkap semua, silet utuh. Baut-bautnya nggak pernah dibuka ya, belum ada dosa, sensor itu semua aman, tidak ada bekas tabrak. Sekarang kita cek ke tulang bagian mesin, masih bulat ya, belum pernah dibongkar, masih utuh semua, masih aman, nggak ada bekas tabrak. Plastik paling masih utuh semua bro, tuh ini tulang-tulang itu ya, tuh nggak ada bekas cat-catan, las-lasan masih lempeng, simetris tuh ya, jelas tuh ya, masih aman semua tulang-tulangnya, tuh belum pernah bongkar-bongkaran ya. Nah ini stiker free service juga masih lengkap tuh ya, masih ada semua lengkap, masih lempeng, simetris, tidak ketika bekas cat-catan atau dembulan ya, bobotnya belum pernah dibuka ya. Oke, silakan cek ke bawahnya bu ya. Sekarang kita cek ke bagian mesin ya, dari tips kali ya, pas truk gue karena servisnya rutin gue ya di Toyota terus bu ya. Ini di Toyota resmi sampai sini bro ya, berikutnya di jalur belakang bro ya, karena orang Toyota bro. Oke, terus apalagi kita cek minyak rem ya, masih bening bro ya, cuman susah bukanya aja bro di sini bro, banyak kelihatan ya. Nanti bisa langsung jadi gua atau video call. Untuk coolant ya, di bagian coolant tuh warna merah tuh ya, udah full. Akinya bro tuh merek Toyota bro, karena ke Toyota terus servisnya ya. Mesin kering ya, remes-remes ya. Insya Allah tinggal gasnya bro, dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan mau cek ke bengkel mana aja bebas, ke resmi juga bebas. Kita cek ke kolong nih, ada tembus terbocor. Kita cek kolong. Aman naik ringnya, tidak remes-remes atau terbocor ya. Sekarang kita cek bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua ya. Di sini ada SNK ya. Cuma gua nggak bisa tunjukin nopolnya bro ya, karena di YouTube dilarang menampilkan informasi data pribadi. Nanti video bisa nge-take down. Untuk nopolnya nopol B, B-nya B genap ya, B-nya B Jaksel dulu ya, di Tebet. Mobilnya Sienta tipe He manual transmisi, tahun perakitan 2016, warna abu metalik. Pajaknya baru aja gue berpanjang lu, jadi sampai Maret tahun depan 2027. PKB total sekitar 2,5, sama lain-lain total sekitar 2,7 bro ya. Untuk kalengnya sampai dengan 2027 bro. Nih kalengnya 2027 ya. Ini BPKB juga lengkap ya. Yang pasti aman bro ya, karena baru keluar dari leasing bro, di ACC ya, baru pelunasan. Dia tangan pertama dia baru ya. Jadi pemakaian 2017 bisa dilihat ya, pemakaian 2017, rakitan 2016. Cuma gue nggak bisa nunjukin bro ya, karena kalau di YouTube nunjukin semua karena pelanggaran bro. Nih tuh pemakaian 2017 ya, faktur lengkap semua, sampai kunci serep lengkap ya. Kalau ini kunci utamanya bro ya, untuk kunci serep ada ke bawah gua. Cuman minusnya kunci serep remote-nya sudah rusak, ya tinggal batangan aja bro, tapi masih bisa dipakai normal, nggak ada masalah. Oke, jadi mobil lengkap semua, tangan pertama dari baru, pajak baru, baru servis record juga, jadi selalu tinggal gas bro dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk yang berminat sekolah wajib lupa subscribe untuk dapat info berikutnya. Thank you, wassalamualaikum.